Oke, selamat berjumpa semuanya. Salam kenal, ini Pak Budi ya. Ini kali ini Pak Budi akan membuat tutorial tentang membuat padi field ya, pada lukisan pemandangan ya. Oke, ini fokus sama lukisan membuat tekstur padinya ya. Oke, seperti biasa, boleh potret, boleh landscape ya. Kali ini supaya ini kita akan fokus ke padi saja, makanya kita potret akan lebih bisa memvisualisasikan, karena padi sejatinya adalah bentuk struktur yang vertikal ya. Jadi seperti biasa, setiap menggambar pemandangan kita harus tentukan dulu garis horizontalnya ya. Nah ya, Pak Budi selalu sketsa itu menggunakan warna-warna seperti ini ya. Kemudian ambil salah satu titik di mana aja, ini untuk perspektif padinya. Macam-macam nanti bisa kita kombinasikan macam-macam bentuk garis komposisi ini. Yang penting kita tentukan dulu garis horizontalnya. Kemudian kita buat jalur jalannya ya. Nah, ini sebenarnya pengembangan dari garis, tapi nanti kita akan bahas lebih dalam tentang perspektifnya. Oke, ini di sini Pak Budi pakai oil pastel artist grade ya. Artist grade itu yang soft oil pastel. Kemudian yang kita lakukan adalah membuat warna dasarnya dulu. Warna dasar itu namanya underpaintingnya. Jadi warna dasarnya apa gitu ya, kita gelap, biasanya gelap ya, ngawur saja dulu sementara. Kalau di fase ini relax aja, ini loose aja ya, seperti ini. Kemudian biru. Nah, Pak Putih biasanya menggunakan warna hijau, aplikasi hijau itu selalu berdasar warna primer ya. Untuk warna-warna itu lebih suka sih campuran warna dari primer. Jadi artinya nanti biru ini dicampur dengan kuning, dicampur kuning, kita campur dengan warna kuning. Bentar, dikupas dulu ya, langsung aja di blend aja. Nah ini hasilnya kan hijau, lebih natural seperti ini. Oh ya, arahnya nih fokus ke arah vertikal, ke atas bawah semuanya gini aja. Kemudian nah ini warna dasar ya, ini warna dasar nanti. Jadi prosesnya itu melukis itu warna dasar dulu, jangan berpikir langsung detail dulu. Warna dasar dulu, kayak ini juga warna dasar dulu, warna dasar dulu, was. Nah seperti ini warna dasar. Nah ini lunturnya, nah sudah gini sudah kelihatan, sudah mulai kelihatan teksturnya ya. Lihat ya. Oke, semua warna dasar. Seret. Oke, kemudian apa yang kita lakukan? Kita gosok sama untuk mengembalikan struktur horizontalnya, vertikalnya, maaf. Seperti ini ya. Seret. Sudah kelihatan teksturnya ya. Ajaib ini. Nah, ini juga sama aja. Oke, sudah kelihatan. Ini penting proses menggosok ini sampai kering ya, sampai ya dia nggak lengket gitu. Kalau nggak lengket, kita lapisi atasnya, enak lagi dia. Oke, sudah. Sekarang sama untuk khusus untuk jalan itu selalu arsir dengan arah horizontal seperti ini. Nah ini rata dengan horizontal ya. Gini aja. Sama kita terapkan teknik multi layer. Ini underpainting dulu, warna dasar dulu. Seperti ini ya. Kemudian sama, gosoknya juga sama. Ini nggak perlu karena kita butuh teksturnya juga ya. Tekstur kasarnya ini juga akan keren nanti jadinya. Oke, seperti ini aja. Kemudian sama, biasanya rumusnya, yang paling sederhana kalau kita nggak pakai matahari, sisi yang terluas akan menjadi sisi yang bercahaya. Ini katakanlah di atas ini berarti
eh, apa namanya, imbang, jadi shadownya adil saja. Nah seperti ini aja. Nah ini kita aplikasikan shadow dulu. Seret, mana lagi, oh ini dikit di sini. Nah ini sudah dimensi dari dasaran padinya sama. Yang ini kita gosok ke atas, yang ini gosok ke kanan kiri. Nah, horizontal dan vertikal ini rumus dasarnya. Kemudian sama kita perbaiki teksturnya. Oke, biasanya di sawah itu jalan setapak ada, nanti kita aplikasikan lagi. Sekarang kita ambil warna lebih terang di sini untuk di tengahnya ini sama. Seret. Nah ini seret, lebih terang di tengah biasanya seperti ini. Nanti kalau mau detail-detail rumput yang menjuntai-juntai itu ada detail aja, makin terang. Kemudian nanti bisa dikombinasikan lagi dengan mungkin detail-detail seperti ini, akan sangat membantu juga menambah kesan naturalnya. Udah, ini fase begini, set ini akan membentuk. Nah ya, jalan di pematang. Sama, intinya makin dekat dengan titik ini, teksturnya makin padat, ke sini makin longgar. Sama, kemudian kita gunakan warna terang lagi, putih, blend enak. Putih seneng, suka mungkin yang bekas-bekas ini enak untuk ini. Jadi bisa menggunakan punggungnya ekspresif aja supaya tambah kelihatan natural. Terus nah gini aja udah kelihatan ya. Ini nanti kita fokus ke sininya. Sekarang struktur dari padi kita mulai akan detail pada padinya. Padinya kita butuh warna dasarnya seperti hanya batang padi. Ini hanya pemicu aja. Lihat ini penting. Olahan goresan gini senatural mungkin. Nah gini aja. Sama, yang ini juga gitu, sama. Dipancing sama hitam juga nggak masalah ya, sudah warna dasar ini. Kemudian kita gunakan warna ini. Nah ini batang padinya supaya ada teksturnya sudah mulai kelihatan nanti bedanya. Detail kecil gini akan membantu sekali nanti kita untuk melakukan detail, termasuk tambahan hijau terang. Maaf suara murid saya tadi ini, Pak Putih sedang ada kelas juga ini di studio. Ini sama, detail-detail seperti ini aja. Detail ini seret seperti ini. Nah ya sudah. Kemudian termasuk yang menjuntai-juntai itu nanti. Kemudian sekarang kita bermain lagi pada detail padinya. Oh ya, kita bagi dulu karena biasanya sawah itu berpetak-petak, kita bagi dulu aja. Gak apa-apa pakai garis gini. Ini semakin mendekati garis horizontal, dia semakin sempit. Kemudian kita melebar lagi. Melebar sama dari sini. Kalau mau dibikin perspektif juga sama, langsung aja tarik begini. Nah ini tinggal gini nanti. Nah ini gini aja. Atau menggunakan jari gini. Ya, oh ini hanya tekstur aja. Ini akan kode aja di sini. Nanti akan ketutupan layer berikutnya karena masih ada 2 layer, warna kuning dan warna yang terang ya. Warna terang apa highlightnya. Seperti ini. Nah, nanti detailnya akan kita tambahkan lagi. Kemudian sama strukturnya seperti ini. Kita tambahkan ini warna krem-krem dikit gini. Ya, ini sebenarnya ini cast shadow, seperti ini. Jadi nanti kita lunturin aja karena jauh. Tadi jauh itu bokeh. Makin jauh makin kabur. Nah, itu konsep dari perspektif visual. Ya, kali ini perspektif garis, ini perspektif visual. Makin jauh sebenarnya makin kabur. Termasuk pengaplikasian warna nanti untuk kalau ada layer lagi gunungnya, jadi makin jauh makin biru gitu, makin dekat makin hijau seperti itu. Kemudian apalagi? Oh ya, detail-detail ini kita tambahkan. Sekarang kita fokus sama pembentukan karakter utama dari padinya. Kita gunakan warna-warna terang seperti ini.
Udah. Nah, tekstur naik turun ini pentingnya. Ekspresif aja, tes. Tidak terlalu rapat, hanya kesan-kesan aja, konsistensi, kemudian flow-nya, arah ininya natural aja, semakin natural semakin keren. Nah, inilah nanti latihan bentuk texturing ini seperti ini ya. Detailnya sudah mulai kelihatan detail ya, di kamera mungkin agak kurang jelas ya. Sudah, cuma gini aja, fokus sama ini sudah jadi. Oke, kemudian yang sebelah sini juga dengan perlakuan yang sama. Ya, rentang warnanya ini makin kaya makin bagus ya, makin kreatif namanya itu. Udah ya, udah mulai padi kekuningan, nanti kita tambahi lagi, makin menjauh makin terang, kita tambahi highlightnya dari warna putihnya biar ngeblend dengan kuning, kita biarkan aja di ujung-ujungnya mainnya seperti ini. Nah, ini kalau mau menambahkan aksesori seperti orang-orangan sawah, silahkan, boleh juga di sini. Mau menambahkan pondok sekarang ini boleh ya. Nanti kalau mau menambahkan pondok, kita bisa tambah layer lagi satu untuk ininya di sini. Ini mau menambahkan detail-detail yang sini juga keren. Ini cukup. Biasanya di tengah-tengah ini ada rumput-rumputnya ya. Nah, ini kita siapkan dulu pondasinya. Underpaintingnya ini warna gelap supaya hijaunya nanti main fungsinya. Oke, kemudian kita blend seperti biasa pakai karakter vertikal, horizontal karena rumput ya. Gini, pancing dulu dengan gores-goresan gini aja. Nah, set gitu aja ya. Kemudian sama, nah ini tanah siapkan pondasinya. Kemudian kita mulai bangun struktur rumputnya ya. Nah, pola-pola rumput seperti ini. Nanti ada yang rumput yang kering, coklat. Main-mainkan gini aja, ini nggak usah dibebani, relax aja, lepas-lepas aja. Nah, seperti ini. Oke. Artinya ada rumput-rumput ya. Karena ini jejak ban mobil gitu. Kemudian yang sini ada rumput tumbuh begini ya. Oke, gitu aja. Kemudian terserah lah ini di atas cakrawala kita bisa mengaplikasikan apa saja, punya gunung kejauhan ya, langsung aja umpamanya gunung kejauhan langsung. Ini nanti kalau ada kesempatan lagi Pak Budi akan membuat yang detail, mungkin tambahan vegetasi lainnya, pohon atau apa ya. Ini ada gunung nih di kejauhan. Gunung kejauhan itu tipsnya ini malah kabutnya itu ada di bawahnya begini. Nah, dia ngabut begini. Kemudian kita blend aja dengan warna atau bisa digosok. Kenapa? Nah, digosok ini. Kalau yang soft pastel itu idealnya harus digosok sih, tidak nggak harus ditekan juga padat-padat seperti yang pastel konvensional. Ini kita bangun lagi karena digosok. Kita kalau mau mengaplikasikan warna lebih enak, warna barunya. Nah, seperti ini berarti lebih soft. Oke, nah ini tipsnya untuk langit itu cuma gini aja ya. Awan ini biarin aja, ngarang aja. Nah, seperti ini ya. Balik ya. Oke, supaya gampang. Gak masalah, sah saja melukis diputer-puter oke. Cuma gini aja, ini resep awan, kita ambil tisu yang bersih, kita gulung-gulung. Nah, ini seharusnya enggak papan begini supaya enggak keluar teksturnya. Ini hanya contoh, nanti dipadetin boleh pakai teknik padat, yang penting ini sketsanya dulu. Nah, ini kuncinya di sini. Oke, setelah itu yang kita lakukan, kita akan membuat struktur awan seperti ini menggunakan warna putih. Pastikan putihnya bersih dulu seperti ini. Kemudian kita gulung-gulung aja ini, terutama perbatasan ini proses membentuk gulungan awannya. Nah, seperti ini
ya. Nah, gulungan awannya set, udah jadi struktur awannya ya, tinggal senatural mungkin nanti dimainkan intensitasnya. Yang ini di sini lebih ini ya. Loh, ada yang lebih pekat, ada yang transisi gradasi gitu ya. Nah, seperti ini aja. Set, sudah jadi ya. Kemudian sama yang kita sekarang kita kuatkan yang ini. Nah, ini seharusnya menggambar itu di alas yang datar, agak lunak gitu enak. Ya, buku gambar sebagai alas juga enak. Kertas lapisan kertas juga enak. Oke, sekarang dilapisi pakai ini saja ya. Oke, terbang dia. Oke, ya. Nah, ini akan menghasilkan tekstur lebih halus seperti ini untuk langitnya. Set. Sut. Oke, kita gosok lagi. Ini supaya menghasilkan warna yang lebih natural, lebih flat, natural gitu. Nah, santai saja gitu. Hari ini kan kita fokus pada tekstur padi tadi ya. Gini aja. Loh, sudah tampak alami. Nah, soal detail nanti bisa kita tambahkan. Ini ya sesuai selera, sesuai dengan pemahaman saja. Pola-pola circular pattern ini untuk awan sangat bagus dikuasai. Jadi latihannya circular pattern begini ya. Circular pattern itu pola arsiran memutar. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya awan pun kalau mau kreatif dia multi layer, enggak hanya satu layer satu warna gitu, enggak. Multi layer, berlayer-layer kayak ini bisa diaplikasikan. Set. Ini akan menambah tampak natural gitu. Nah, sementara ini aja. Oke. Seperti ini. Ke sini ya. Lah, sudah. Ini tadi ada kawan di Facebook yang tanya tentang bagaimana membuat tekstur itu padinya gitu ya. Gampang kok, kayak seperti gini aja, pasti bisa, gampang ini. Ya seperti ini. Pokoknya ada yang menjuntai gini akan menambah natural. Nah, ini soal detail, jadi makanya proses melukis, menggambar gak ada selesainya, tambahi terus kreativitasnya ya. So ini kalau sudah proses ini nambahi apa struktur lagi nggak masalah, nambah struktur gubuk, pohon nggak masalah ya. Bisa nambah aksen gini, ini highlight gini ya, gini aja, makin ekspresif, karyanya makin keren ya. Oke, terima kasih dan terima kasih sudah menonton. Dan kalau mau tutorial yang lain, mau tanya, silahkan minta aja Pak Budi. Aku mau bagaimana sih tipsnya, kita akan belajar sama-sama, kita akan bedah semuanya, kita akan belajar sama-sama bagaimana tipsnya. Ini aku melihat ini triknya gimana gitu ya. It's okay. Terima kasih. Selamat mencoba dan salam kreatif penuh pesona. Terima kasih.